karena kita installnya Ubuntu with all lama, jadi otomatis dikasih juga kayak web client untuk ChatGPT-nya gitu, versi kita sendiri dengan IP public kita sendiri. Ini sih gokil ya, nggak perlu setup aneh-aneh, udah langsung tak beres. Dan yes, udah masuk seperti ChatGPT tapi punya kita sendiri. Kalian bisa lihat di IP publiknya, itu IP publik yang gua punya di KVM8. Dan apakah cukup mumpuni ketika kita melakukan interaksi lewat promptingan di sini? Di sini kalian bisa lihat ada 0 1 2 3 4 5 6 7 8 thread ya guys yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan AI di sini. Memorinya 32 GB sama kayak spesifikasi PC editor gua, 32 GB. Halo guys, kita akan abisin dulu konten VPS karena Hostinger masih ngasih promo buat kalian semuanya yang sangat murah seperti di konten-konten sebelumnya sampai sold out semuanya. Promo yang gua punya di Hostinger, gokil sekali. Sekarang gua bakal install AI di servernya Hostinger karena sekarang gua mau setup Ollama di dalam VPS KVM8 guys. Waktu itu kita udah coba KVM2, KVM4 dan yang belum adalah KVM8 dengan spesifikasi tertinggi di Hostinger. Kalau nggak salah kita bakal coba cek dulu. Silahkan ambil linknya di deskripsi, langsung buka aja di browser kalian masing-masing. Sini kita buka ya, Hostinger promo by Dea Afrizal guys. Di sini linknya dari s.id shorten link, tinggal dipencet lanjutkan aja. Nanti bakal diarahkan ke Hostinger. Nah, kalau udah masuk sini kalian buka hosting di navigation barnya, terus pencet VPS hosting. Kita coba lihat, scroll ke bawah sedikit. Di sini ada KVM8 spesifikasi terkencang di Hostinger ya, yang harga per bulannya Rp330.000. Tapi tenang, karena ini ada promo seperti biasa, promo yang sangat membludak seperti di video-video sebelumnya, itu semua sold out. Jadi dipastiin aja siapin sedikit budget untuk kalian bisa check out KVM8-nya untuk kita pasangin AI supaya proyekan kita bisa pakai AI ya, anggaplah kayak gratisan AI-nya tapi nebeng ke servernya Hostinger. Let's go. Sekarang gue bakal pilih paket untuk KVM8-nya. Di make sure kalian jangan login akun terlebih dahulu. Kalau misalnya sebelumnya kalian udah pernah dapetin promo Hostinger dengan akun tertentu, tips dari gua adalah silahkan daftar akun baru pakai email yang lain biar tetap dapat promonya, karena promonya khusus buat yang baru-baru aja. Jadi triknya, kalau kalian pernah dapetin promo Hostinger pakai akun email kalian, ganti dulu emailnya pakai email samaran, email bayangan kalian masing-masing. Ya, di sini gua bakal pilih yang 1 tahun atau 12 bulan di harga Rp360.000 per bulan ya guys. Dan kita promonya itu per tahun guys. Jadi nggak bayar Rp360.000 per bulan. Ini kalau kita ambil 1 tahun, Rp360.000 dikali 12 itu, aduh berapa ya, Rp360.000 dikali 12, 4.300.000 lebih guys. Tapi di promonya Hostinger untuk KVM8 itu kalian bisa scroll ke bawah, harganya ada di, ini cek linknya di deskripsi untuk formulir ya, gua sertain semuanya, pokoknya detailnya di deskripsi. Yang KVM8 itu 1.101.000 tahun, bukan per bulan ya. Jadi dari harga normal 4.300.000 turun jauh banget ke 1.100.000, lebih dari 50% pangkas harganya guys. Untuk spesifikasi yang bisa kalian lihat sendiri di situ, speknya udah gila-gilaan untuk server VPS-nya. Nah, sembari formulirnya kalian buka, disiapin dulu aja kayak gini ya, kosongan dulu, terus kalian coba isi dulu Hostinger akunnya. Ini kan kita belum punya akun, silahkan kalian daftarkan email yang belum terdaftar sebelumnya di sini. Masukin aja langsung ke form sini email dan kata sandinya. Oke, gua udah isi email dan passwordnya, silahkan dimasukin aja. Dan jangan lupa untuk pemilihan pembayaran kalian pakainya QRIS ya, dipencet QRIS. Dan nama depan opsional, nama belakang opsional, terserah mau diisi atau kagak, selalu dah. Nomor HP isi dengan benar ya, nomor HP kalian ya. Ini kan cuman konten doang nih. Aslinya mah gue juga ngisinya bener di belakang layar ini gitu. Ini buat contoh aja. Negara domisilinya pilih Malaysia. Cari Malaysia ya guys ya. Scroll. Nih pilih Malaysia ya guys ya. Terus untuk kabupaten provinsi yang lain-lain ini dikosongin aja, nggak kenapa-napa karena opsional. Jangan lupa di sini ada menu untuk lu masukin kode kupon. Harus dimasukin. Yang mana sebelumnya itu kan udah kepotong dari 11 juta jadi 4.438.800 rupiah. Kita tambahin Dea HST. Ini adalah voucher punya gua. Pencet tambahkan. Nanti bakal terkalkulasi ulang. Oke. Nah, kalau udah checklist hijau dan totalnya percis sama kayak gua segini, 4394.412, lu bisa buat tagihan pembayaran sekarang juga. Des.
Oke, dan jangan lupa nanti bakal masuk ke menu invoice. Tahapannya masih sama seperti di konten VPS sebelumnya, konten promo-promo VPS gua. Nanti bakal diarahkan ke invoice, di copy langsung nih di bagian HB underscore bla 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 sampai ke angka akhirnya. Ini di copy. Oke, stop dulu sampai sini. Kita balik ke formulir, silahkan dibuka formulirnya. Isi nama lengkap sesuai KTP, Dea Afrizal. Nomor handphone diisi juga. Alamat email aktif, ya kalian isi juga ya guys ya. Alamat email jangan lupa diisi sesuai dengan email yang tadi login, kalau bisa ya, yang tadi lu daftarin maksudnya, di bagian sebelum check out. Oke, dan scroll lagi ke bawah. Dari mana kamu mengetahui informasi ini? Dari Dea Afrizal, udah pasti. Dipastiin dari Dea Afrizal dan sumber media informasinya dari YouTube, karena kalau tidak gua nggak tanggung jawab kalau lu nggak dapat promonya ya guys ya. Dea Afrizal dari YouTube. Oke, pilih paket hostingan. Nah sebenarnya di sini kalian masih bebas pilih ya. Semua yang tertera di sini adalah harga promo saat ini. Jadi ketika kalian buka formulirnya dan masih bisa diakses seperti di video ini, masih terbuka nih formulirnya, bisa lu pilih-pilih, itu berarti masih ada promonya. Dan gua bakal ngedemoin untuk promo KVM 8. Tapi kalian pun kalau misalkan budgetnya masih kurang, lu masih bisa coba pakai yang KVM 2 dulu. KVM 4 yang berbeda itu cuman spesifikasinya aja, sisanya sama banget semuanya percis, cuman beda spek dan harganya aja. Oke, kalau udah dipilih kita scroll sedikit ke bawah. Tadi kita udah klaim, yang mana artinya itu kita udah punya invoice di sini. Maka di formulirnya di bagian order paket hosting promo ini udah klaimnya dicentang aja dan masukin invoice number hostingernya ke dalam form ini. Contoh HB underscore bla 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 yang tadi kita copy ya, yang ini tempel ke sini dan jangan lupa di screenshot. Ini bukti invoice sudah tercipta, kalian screenshot. Di sini gua bakal screenshot dulu segambleng ya guys ya, kalau bisa sampai bawah banget, sampai total harga semuanya kelihatan. Lu simpen, terus lu masukin ke dalam formulirnya di area screenshot sini. Tinggal ditarik aja, kita tungguin. Oke, udah masuk. Dan jangan lupa upload bukti transfer produk promo. Nah, transfernya kemana? Silahkan scroll sedikit ke atas. Di sini kalian bisa lihat ada petunjuk yang bisa kalian buka. Ini adalah panduan aslinya berupa PowerPoint. Kalian kalau nggak ngikutin video ini bisa ngikutin PowerPoint yang ada di sini karena udah step by step banget. Tapi gua nggak lihat ke PowerPoint karena udah hatam, betul-betul hatam cara ambil promo dari hostingernya. Jadi kalau kalian udah masuk ke step yang sama seperti gua, yaitu tinggal upload bukti transfer, tapi kalian masih bingung transfernya kemana, ceklah di PowerPoint-nya di slide ke 10 apa 11 kalau nggak salah. Ya ini nih di slide ke 12 kalian bisa transfer ke data yang ada di sini di slide 12. Silahkan di sini sementara gua blur dulu datanya karena takutnya suatu saat datanya itu berubah. Jadi kalian pastiin aja pas kalian buka PowerPoint-nya, data yang muncul di situ di slide 12 itu adalah nomor rekening tujuan yang harus kalian transfer senilai formulir yang kalian pilih di sini. Nah, karena gua pilihnya VPS KVM 8 yang harganya 1.100.000 untuk promo fullnya, maka gua transfer ke akun rekening yang ada di slide ke-12 senilai harga yang sama seperti yang di formulir, yaitu 1.100.000. Dan kalau udah terkirim bukti transfernya, kalian capture, langsung masukin ke dalam formulir yang di bagian input file bukti transfer produk promonya. Langsung masukin sini. Oke, kalau udah scroll lagi ke bawah, diisi nama pengirimnya siapa, Dea Afrizal, dan bank pengirimnya itu apa. Gua pakai BCA. Oke. Berikutnya tinggal pencet saya menyetujui dan saya menyetujui. Perhatikan di sini memakan waktu 3 sampai 5 hari kerja. Jadi di make sure aja kalian pengisian formnya sesuai dengan yang ada di video ini atau sesuai dengan formulir yang udah dikasih sama hostingernya. Dan kalau misalkan dalam waktu 3 sampai 5 hari kalian belum dapat juga aktivasi akun untuk promo VPS-nya, silakan langsung kontak customer service hostingernya, bakal otomatis dibales juga. Pokoknya uang kalian nggak akan hilang selama formulirnya masih bisa dibuka, lu masih bisa nge-submit, berarti promonya pun masih berlaku. Dan kalau 3 sampai 5 hari masih belum ada aktivasi akun, kemungkinan ada sesuatu yang salah di pengisian promonya dari kalian sendiri. Entah pengisian negara yang salah misalnya atau form yang salah, ya kalian bisa dipastiin dulu bener-bener samain kayak gua gini. Atau kalau udah terlanjur kalian submit dan terlanjur udah transfer, gak usah takut juga karena uangnya pun ada di mereka, nggak akan dibawa pergi. Mereka udah kaya juga, jadi ngapain bawa uang yang 1 juta 2 juta kayak gitu ya. Mereka tuh udah ngasih harga promo yang murah seperti ini biar produknya dipakai dulu aja. Masalah untung rugi mah ya siapa tahu. Jadi intinya bakal dibantu sama tim hostingernya itu sendiri. Kalau misalkan kalian bermasalah bakal dibenerin sama mereka asal kalian konsultasi ke mereka. Kalau misalkan
3-5 hari itu enggak ada aktivasi akun sama sekali. Tapi kalau misalkan ngisinya sesuai dengan panduan, dengan formulir, dengan arahan yang ada di hostingernya, maka ya otomatis kalian bakal dapetin promo VPS-nya dengan waktu yang 3-5 hari doang. Dan udah terbukti banyak juga subscriber gua yang punya VPS dari hasil promo ini, guys. Menarik sekali. Kalau udah tinggal pencet submit aja dan kita tungguin sebentar sampai Google Form-nya muncul halaman baru seperti ini. Your response has been recorded. Artinya udah kekirim formulirnya ke Hostinger, mereka ngeproses 3-5 hari kerja. Silahkan ditunggu di email yang kalian daftarin tadi. Jadi nanti bakal otomatis ada email aktivasi datang ke kalian. Ada pesan email yang bakal masuk dari Hostinger ke akun yang kalian daftarin di dalam formulirnya, dan kalian harus aktivasi. Setelah aktivasi nanti bakal masuk ke dashboard untuk melihat hasil promo yang udah kalian dapetin. Oke, disinilah saat yang menarik, guys, dimana KVM 8-nya sudah diaktifasi. Silahkan kalian cek email masing-masing atau coba login dulu ke dashboard Hostingernya. Apakah sudah muncul sama seperti gua kayak gini atau belum? Ini udah hari ketiga, jadi 3 hari kerja sudah sesuai sih seharusnya ya. Udah muncul juga di sini tulisan pending setup, yang artinya kita harus melakukan setup untuk sistem operasinya. Mau kita pilih pakai apa nih KVM 8. Gua bakal install Ubuntu seperti biasa. Ini by the way kita bisa pilih-pilih lokasi VPS-nya, cari yang paling deket yang millisecond atau latensinya yang paling rendah ya. Sementara ini gue cuma punya India, jadi ya udah kita continue. Nah, di sini kita bisa pilih OS with panel ataupun mau langsung ke aplikasi juga bisa. Tapi kalau langsung ke aplikasi berarti ya bisa juga sih ya, langsung ada Ubuntunya, pakai Laravel lah, pakai Magento lah, LAMP, Nginx, MySQL, PHP. Menarik juga ya. Ada yang versi desktopnya juga, jadi bisa remote desktop langsung ke servernya dari laptop kita. Kalau mau kalian pilih yang ini nih, desktop XFCE, base dari Ubuntu 22.04. Tapi gue jadi bingung sendiri nih, banyak juga opsinya bagus ya. Ada Nextcloud juga untuk kalian yang nggak mau pakai Google Drive, mungkin bisa pakai Nextcloud untuk sharing sama keluarga, sama teman, sama rekan kerja, itu bisa pakai Nextcloud ya. Karena ini kan udah IP public juga, jadi kalian bebas untuk berekspresi di sini, guys. Oke, udah ada olamanya, buset. Ubuntu 24 with olama. Udah ada ya? Tadinya gue mau setup sendiri nih, tapi penasaran juga nih, udah ada olamanya tersedia di sini 2404. Coba aja ya. Ini tinggal di select aja, install additional feature to your VPS. Yes, next. Root password silahkan dimasukkan. SSH key optional, ini nggak perlu dulu lah untuk saat ini, Maya. Kita continue aja. India Mumbai Ubuntu 24 with olama. Finish setup, kita tungguin sampai olamanya terinstall di dalam servernya. Terus nanti kita bakal coba olamanya dari laptop langsung. Apakah si VPS-nya itu mumpuni atau enggak dengan spek KVM 8 untuk jalanin large language model olama. Let's go. Oke, udah 100% initial setupnya. Kita tinggal tunggu aja. Di sini gua mau pilih beberapa model untuk kita cobain dan sekaligus monitor apakah VPS-nya itu mampu melahap model-model LLM yang tersedia di olama. Yang pertama gue bakal coba pakai Gemma 2 yang parameternya 2B terlebih dahulu ya. Jadi nanti kita bakal jalanin Gemma 2 yang 2B. Terus kalau ternyata masih cukup kuat dan masih mumpuni, kita bakal cobain tembus pakai Llama 3.1 ya, ini nih yang 8B parameter. Ini yang biasa gue pakai di laptop MacBook Pro gua. Dan dengan spek MacBook Pro M3 itu sungguh sangat tangguh untuk melahap Llama 3 ini. Nah, kalau di VPS dengan spek KVM 8, prediksi gua sih kayaknya cukup bisa lah untuk ambil 8B ini, walaupun cukup berat, tapi seharusnya kita nanti bisa lihat di monitor dashboardnya seperti apa ketika kita jalanin Llama 3-nya. By the way, ini belum beres 100% setupnya nih. Tunggu ya. Oke, ini udah muncul. Berhasil ya, udah berhasil tersetup untuk VPS Ubuntu 24 with olamanya. Dan kita tinggal coba akses pakai SSH. Nah, di sebelah kanan di sini dimunculin akun yang perlu kalian konekin ketika buka terminal ya. Gua bakal copy dulu dan sekarang kita coba masuk ke situ lewat terminal. Kalau muncul-muncul hal kayak beginian, kayaknya kalian udah pada tahu juga seharusnya apa yang kalian lakukan. Oke, gue udah masuk ke dalam servernya di sini. Ini
Gua rapin dulu sebentar, oke. Ini terminalnya gua cuekin dulu. Kita masuk ke manage VPS untuk melihat nanti gimana kinerja VPS-nya. Nah, dari sini kalian coba masuk ke menu monitoring server usage. Untuk saat ini belum ada apapun yang muncul karena kita belum pakai. Nah, saatnya kita cobain Ollama list. Oke, Ollamanya sudah terinstall lama 3.1. Gokil sekali. Size-nya 4,7 GB. Loh. 3 weeks ago. Wah, gokil juga nih. Ini udah disiapin template-nya sama Hostinger ketika tadi kita coba install sistem operasinya ya, dan ini Ubuntu 24.4. Tapi yang pertama kita bakal melakukan apt update dan apt upgrade biar lebih Yahoo -y. Tungguin ya guys ya. Ini kayaknya memakan waktu yang lumayan. Alah, kok enggak ya? Kok sebentar ya? Jadi ternyata ini repository VPS-nya udah oke. Udah oke punya kalau kita pilih template yang with Ollama tadi. Tanpa melakukan update dan upgrade pun sudah masuk repository yang terbaru. Udah gokil banget ya. Kita coba run Ollamanya dan melihat usage-nya berapa lama. Cara pertamanya adalah kalian tinggal ketikin aja Ollama run lama 3.1, lu enter. Dia bakal ngambil model yang sudah terinstall di dalam VPS-nya dan mengeksekusi apa yang kita perintahkan, apa yang kita tanya ke dalam prompt-nya. Dan kalau kalian udah berhasil setup Ollamanya dan juga menjalankan Ollamanya dengan benar, maka nanti ke depannya VS Code kalian bisa dikonfigurasi seperti punya gua, ada AI-nya gratis karena kita udah punya VPS dengan IP public yang sudah kita dapatkan. Nanti kita bisa masukin IP publicnya ke dalam VS Code kita dan kita install extension yang namanya Continue. Silahkan baca dokumentasinya aja cara menggunakan Continue seperti apa. Nanti tinggal kita masukin aja VPS IP publicnya ke dalam extension Continue tersebut. Otomatis bakal connect ke Ollama kalau kita tahu portnya. Nah, port Ollama itu kalau nggak salah berjalan di 334 berapa ya? 3443. Berapa dah? Nanti kalian cek deh sendiri ya. Gue juga belum cek di VS Code. Intinya itu kalau mau integrasiin Ollama dengan VS Code. Dan sekali lagi intinya, karena kita sudah punya IP public, jadi VS Code-nya bisa gratis pakai Ollama tanpa membebani spesifikasi laptop kita. Karena Ollamanya kan ada di server VPS kita. Jadi kita ngoding-ngoding tuh nggak akan ada load resource CPU ataupun GPU yang termakan gitu. Nah, ini udah muncul ya Ollamaran lama 3-nya. Sekarang kita coba tanya, apakah yang dimaksud dengan Vivo di programming? Coba. Vivo adalah singkatan dari first in first out yang merupakan sebuah gokil sekali ini guys. Udah masuk ya, dan kita coba reload di area dashboardnya. Apakah udah masuk sebuah ini belum ya? Monitoringnya belum ada juga nih resource-nya guys. Ini gua close dulu. Tuh udah langsung ya. Dia masih tetap mampu juga untuk kita bisa gunakan sebagai pengganti Ollama yang ada di lokal kita atau bahkan pengganti ChatGPT. Tinggal kita bikinkan aja web client khusus untuk Ollama ini, sambungin ke API publicnya, atau mau kasih domain. Jadi nanti pas dibuka udah kayak ChatGPT versi kalian sendiri guys. Jadi ini udah cukup terbukti untuk Llama 3 dia mampu ya. Berikan saya sintaks Golang untuk membuat REST API sederhana e-commerce. Tuh kalau udah sekali dijebret, kesananya dia bakal lebih cepet lagi gitu. Nah udah langsung ngasih sintaks kayak begitu aja. Gua pengen lihat sebentar ya, gua sambil cari-cari dulu resource-nya itu ada di mana. Usage-nya maksud gua. Apakah di sini? Server usage masih belum muncul sih. Ini harus kita pakai berkali-kali dulu baru nanti bakal kelihatan di sini nih data display-nya. Nah, by the way, yang tadi gua bilang ChatGPT itu kalian bisa masuk ke menu overview. Sebelah VPS information tuh ada panel access karena kita installnya Ubuntu with Ollama. Jadi otomatis dikasih juga kayak web client untuk ChatGPT-nya gitu, versi kita sendiri dengan IP public kita sendiri. Ini sih gokil ya, nggak perlu setup aneh-aneh, udah langsung tak beres. Kita coba lihat. Ini udah gua buka by the way, dan kita tinggal sign up aja ke Open Web UI. Ini pernah gua demoin juga di video gua yang lama seputaran AI. Cuma waktu itu gua Ollamanya ada di home server, dan sekarang Ollamanya ada di IP public VPS yang kita punya guys. Ini tinggal di sign up aja. Kita bakal daftar dulu. Dea Afrizal, coba create account. Dan yes, udah masuk seperti ChatGPT tapi
punya kita sendiri. Kalian bisa lihat di IP publiknya, itu IP publik yang gua punya di KVM8. Dan apakah cukup mumpuni ketika kita melakukan interaksi lewat promptingan di sini? Berikan saya sintaks JavaScript untuk membuat to-do list yang best practice. Model is not selected. Silahkan dipilih dulu modelnya di sini nih. Ini pilih, kita punya lama 3.1 secara default ya. Ini gua perbesar dulu guys. Oke, di sini gua minta berikan saya sintak JavaScript untuk membuat to-do list yang best practice. Kita coba enter. Langsung kenceng. Dan ini bisa kita akses di HP versi ChatGPT kita sendiri. Dan kalau kalian pengen bikin apps ya guys ya, bikin apps mobilenya, tinggal hit ke endpoint IP public yang kalian punya, endpoint lamanya, terus aplikasinya nanti bakal dapat respon dari IP public kalian, dari VPS kalian, dan jadilah satu aplikasi utuh yang terintegrasi dengan AI tanpa kalian bayar AI-nya. Karena lama ini gratis dan kita cuma bayar di harga VPS-nya aja. Dan jangan salah, dengan VPS yang harganya cukup murah di spesifikasi yang seperti ini, kita nggak cuma bisa mainin lama doang kayak gini, kita tetap bisa melakukan banyak hal. Web server lah, untuk masukin API lah, project-project yang kalian punya, entah skala kecil, skala gede, kalian bisa coba masukin ke server yang udah kalian beli di KVM8 ini, entah untuk staging ataupun bahkan production kalau kalian siap dari sisi security-nya. Untuk lama 3 terbukti aman dengan parameter 7B atau 8B, bahkan ini mampu dilahap dengan capability CPU yang bagus di KVM8. Jadi walaupun tanpa GPU, apakah ada atau enggak ya GPU-nya, gue juga nggak tahu dah. Tapi kayaknya lebih beban di CPU. Dan walaupun beban di CPU, tapi gue rasa nggak akan sampai 100% load terus-menerus CPU-nya. Jadi nanti kalian coba cek sendiri di menu backup dan monitoring server usage. Di sini bakal muncul setelah kalian berjalan ya, seiring penggunaan gitu. Nah, kalau misalkan pengen lihatnya lewat terminal, ini kita coba ya lewat terminal. Gue bakal coba monitoring lewat terminal di sini, pakai standar aja untuk ngelihat status dari server kita. Ketikin aja httop ya guys ya. Di sini kalian bisa lihat ada 012345678 thread ya guys yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan AI di sini. Memorinya 32 GB, sama kayak spesifikasi PC editor gua, 32 GB. Sekarang kita coba minta kode yang segimana caranya si Olama bisa ngasih respon yang panjang gitu ya, biar kita bisa lihat di monitoringnya kinerja dari CPU-nya seperti apa. Berikan saya sintaks Golang API untuk e-commerce. Coba. Wow, CPU-nya 100% loading di sini ya, 100%, tapi RAM di sini masih aman 6 GB karena tanpa GPU sepertinya. Jadi CPU di sini dipakai total untuk kebutuhan AI yang kita jalankan di sisi server VPS yang kita punya ya guys ya. Dan sekarang udah muncul CPU-nya sedikit demi sedikit turun. Oke, lumayan ya. Jadi sepertinya kalau kita lagi menggunakan AI-nya, ini kita nggak bisa pakai untuk hal-hal lain lah. Misalkan kalian punya web yang udah berjalan secara production dan dipakai oleh masyarakat gitu ya, dengan user traffic 100 atau 200 atau 1000 orang per hari, dan ketika lu pakai AI-nya di server kalian, open web UI-nya ini dibuka, ntar kan ketika kalian pakai tuh load CPU-nya semua 100%. Nah, ntar nasib para pengunjung website kalian yang udah jalan di VPS KVM8-nya itu bakal kena sedikit gangguan, apalagi kalau semuanya total sampai 100% tanpa henti dari seluruh CPU yang ada di server kita. Jadi menggunakan AI di VPS KVM8 itu possible, tetapi ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, seperti load CPU usage-nya itu kayak gimana kalau kalian pengen jalanin berbagai macam task bersamaan. Nah, kebetulan kalau Olama ini kan sifatnya kayak ChatGPT ya, nggak akan setiap detik kita menggunakan prompt yang kita punya di VPS-nya, tapi tetap kalian harus pikirin itu kalau misalkan kalian bakal pakai VPS ini untuk web development yang lebih besar lagi skalanya gitu. Karena dengan adanya Olama dan model yang kita ambil adalah Llama 3 dengan parameter yang gede banget, 7B, ya 7B sebenarnya nggak begitu gede, tapi kehitung gede untuk spek yang ada di KVM8 ini. Jadi kesimpulannya untuk KVM8 ini menurut gua cukup mumpuni untuk kalian bisa jalanin AI lewat CPU usage-nya
karena gua rasa nggak ada GPU-nya, tetapi ya wajar aja dengan harga segitu kalian udah dapetin benefit yang luar biasa mantapnya dari segi spesifikasi. 8 thread 32 GB RAM, memori ini gede banget untuk kebutuhan eksperimen apapun di area web development ataupun bahkan di bidang-bidang lainnya, IoT lah ataupun home automation dan lain-lain. Kalau gua mungkin kedepannya bakal pakai VPS yang KVM 8 ini untuk kebutuhan sinkronisasi antara web gua yang lainnya dengan web gua yang mananya dengan beberapa hardware yang lagi gua kulik. Misalnya untuk Raspberry Pi yang gua punya bakal connect ke IP public ini ataupun ESP32 ataupun Arduino ataupun perangkat-perangkat microcontroller yang membutuhkan IP public, ya ini bisa dipakai karena RAM-nya pun gede dan gue bakal jadikan ini sebagai jembatan antara hardware-hardware yang gue punya. Kayaknya dengan spesifikasi KVM 8 yang kayak gini, ini bisa cukup capable untuk memberikan notifikasi secara real time ke hardware-hardware microcontroller yang gua lagi pelajari ataupun lagi gua kembangin. Jadi semoga ada gambaran KVM 8 ini seperti apa kalau kita pasangin AI sekenceng tadi, selambat tadi. Kalian bisa cobain sendiri kalau udah punya atau mau pakai untuk hal lain selain AI juga silahkan. Jangan lupa klik linknya di deskripsi dan ikuti panduannya sesuai dengan arahan gua di video ini ataupun kalian baca di PowerPoint yang disediakan oleh hostingernya. Gua Afrizal, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.